Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin min wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 atau Rektor 2 dan Dekan, Bu Dekan ya, dan Bapak Ibu semuanya yang sama-sama kita muliakan. Pagi hari ini pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, hidayah inayahnya. Alhamdulillah kita dapat hadir di kajian Jumat pagi. Alhamdulillah bisa hadir tepat waktu. Semoga ini bagian dari kesungguhan kita untuk berislam, untuk berMuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Karanganyar yang kita cintai dan kita banggakan bersama ini. Sholawat dan salam kita aturkan pada sahabat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita masih ada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Tanggal pinten Bapak Ibu hari ini Muharramnya? sembilan belas Muharram. Hari ini saya ingin membahas tentang awal perhitungan tahun baru Hijriah. Kalau hari ini kita masuk tahun baru Hijriah, ya, sejatinya bulan Muharram itu bukan bulan di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi hijrahnya Nabi bukan bulan Muharram, tapi tahunnya dinamai tahun Hijriah, yang perhitungan tahun itu dimulai dari tahun di mana Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah yang dulu bernama Yasrib. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kemarin saya ketika haji itu mengajak jamaah untuk berpikir, untuk mengambil hikmah perjalanan pun Kanjeng Nabi, karena jamaah sekarang itu biarpun fasilitas itu sudah sedemikian lengkap, nek sing model kurang apa-apa sithik terus mengeluh, kurang nyaman mengeluh. Namanya orang di Arafah, di Mina,
di mana satu kloter sekitar 350 jamaah harus berjubel dalam satu tenda besar. Sing kasurnya itu hanya kasur tipis yang ukuran 80 cm itu, tanpa selang, ya. Terus orang-orang yang sudah biasa tidur di rumah dengan kasur yang spring bed yang luas, empuk, terus AC-nya dingin dan sebagainya. Terus ada orang-orang yang nek wis tuwa kuwi biasane nek turu kan metu swarane. Saling berlomba mendengkur. Kalau itu ibarat mesin diesel, enek tambahan apa nih kayak tambahan kekuatannya itu. Nah, tapi orang kan terus nggak sadar, nggak berpikir bagaimana dulu hajinya Kanjeng Nabi yang belum ada tenda, belum ada AC, harus berpanas-panas di Arafah, harus bermalam dingin di Musdalifah, juga berpanas-panas di Mina yang berhari-hari itu ya. Nah, maka kita ajak Bapak Ibu coba untuk berhenti sejenak, kita untuk belajar kenapa yang dipilih oleh para sahabat saat itu, namanya kepada kekhalifahan Umar bin Khattab yang mempelopori adanya perhitungan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Itu kenapa kok dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi? Karena saat itu kan timbul pemikiran kalau tahun Masehi itu dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Lalu ada orang yang berpikir kita mulai saja dari lahirnya Kanjeng Nabi, sebab hari kelahiran itu kan sering diingat-ingat. Sampai sekarang pun hari kelahiran dirayakan. Ya, dosen-dosen ini model enggak ya hari kelahiran itu dirayakan? Kalau dulu saya di sekolah itu kadang-kadang enek sing tukang niteni siapa yang ulang tahun bulan ini, terus dilingke supaya apa? Supaya syukuran, kira-kira seperti itu. Itu ya, nek wong Jawa dhisik di bancai ya bro ya, diolah ke gudangan dan sebagainya. Satu telur dibagi 16. Itu ya, dibancai dan sebagainya. Jadi ketika ada orang yang berpikir bahwa tahun baru ini dimulai dari lahirnya Kanjeng Nabi juga nggak salah, karena hari kelahiran itu dalam sejarah manusia dianggap penting, ya, dianggap penting. Lalu yang kedua juga ada yang usul dimulai dari kerasulan Kanjeng Nabi, berarti dari hari pertama di mana Nabi menerima wahyu dari Allah ketika bertahanus di Gua Hira, di mana Nabi berusia 40 tahun. Berarti dimulainya menerima jabatan. Bukankah sekarang itu orang-orang yang punya jabatan itu akhirnya juga banyak yang syukuran? Ya, di kampung-kampung itu orang habis menang pilihan kepala desa, terus syukuran, nanggap wayang, nanggap dangdut, nanggap mubalek dan sebagainya. Ya loh, demikian pula terus semua itu kalau mendapatkan jabatan-jabatan kehormatan itu terus syukuran. Ini Pak Sarelan habis kelar doktor, ini teman-teman juga ada yang bisik-bisik syukurannya kayak gitu ya.
Kapan? Jadi artinya itu juga nggak salah juga ya, nggak salah juga ya. Tapi sebagian juga berpikir usul bahwa hijrah itu dimulai dari tahun baru Islam dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi tiga alasan ini, alasan yang logis, alasan yang wajar dalam kehidupan manusia. Tapi Bapak Ibu ternyata yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat mulia saat itu adalah peristiwa hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ini berbeda dengan tradisi yang ada, berbeda dengan ukuran kemuliaan yang ada, yang diukur orang itu kapan lahir, berapa umurnya gitu ya. Kalau di masyarakat itu wong diarani menep, wong diarani ampuh dungane dan sebagainya, ki nek wis dadi wong tua. Jadi kiai sepuh. Ini ternyata Islam tidak bicara seperti itu. Tidak hanya bicara seberapa kita itu, kapan kita itu lahir, tidak hanya berbicara umur kita itu berapa. Tapi sebenarnya Islam itu bicara tentang perubahan apa yang kita bawa dalam hidup ini. Gitu. Percuma umurnya itu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi ternyata tidak membawa apa-apa dalam kehidupan. Semakin tua tidak semakin bagus akhlaknya, kebaktiannya, tapi semakin tua semakin ada tua-tua keladi, kata Anggun C. Sasmi. Semakin tua semakin jadi, kan gitu ya. Jadi yang dipentingkan apa? Daya rubah. Daya rubah. Sehingga kalau ini Bapak Ibu, kalau ini akhirnya itu terus kita bawa ke Umuka ini saya ingatkan, tidak terlalu penting Bapak Ibu kapan masuk Umuka ini. Nanti suatu saat akan ada yang bilang gini, saya itu termasuk asabiqunal awalun di Umuka. Kenapa kok abadi sampai sekarang? Sebab saya daftar CPNS ora tahu ketompo. Maka saya abadi di Umuka. Pertanyaannya lagi, sing dadi asabiqunal awalun sampai barangkali nanti pensiun di sini, selama di Umuka ini daya apa, rubah apa, yang prestasi apa yang sudah kita berikan ke Umuka. Kalau kita mau jujur, enek ora sing wong asabiqunal awalun ning nyambut gawe iki ya rapati cetha nganti saya ini. Kudu ayo, ada enggak yang seperti itu? Dan itu nanti akan berlanjut terus. Lek nyambut gawe ora cetha itu sejak awal sampai pensiun, tapi orang akan berpikir iso pamer aku ini menjadi asabiqunal awalun. Kat awal jadi masalah, nanti sok mben dia jadi masalah. Sebab ada orang dosen dan karyawan atau tendik itu yang di sini tidak menjadi pemecah masalah, tapi di sini menjadi bagian masalah. Kan ada. Dan masalah itu selamanya. Nah, ini jadi peringatan kita. Jadi tidak penting kita itu sejatinya mamer ke pirang tahun mengabdi, tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka nanti silahkan dititeni apa kata Pak Samsuri. Suatu saat nanti yang akan berprestasi di muka ini tidak mesti yang pertama di sini, tapi siapa mereka yang punya daya rubah. Nah, dosen-dosen anyar itu durung diangkat, saya nembung ngarep jaluk izin golek beasiswa PDDI. Ini bro, jadi urung diangkat, urung masuk itu sudah cari izin beasiswa PDDI. Sementara Bapak Ibu nyuwun sewu ada yang sudah dosen bertahun-tahun, belum ada yang berpikir untuk S3. Harus disalib apa ora kuwi. Jadi ini kita diperingatkan pemaknaannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, poin yang kedua,
kesuksesan Nabi dalam berdakwah, dalam berhijrah. Iki sound sistemnya kok rada weleki suaraku apa dirubah-rubah nih loh ini. Saya punya anu ini dirubah ini. Yang kedua begini, hijrah itu juga memberikan kepada kita betapa kesuksesan seorang nabi yang sempurna pun yang bernama Muhammad SAW itu tidak bisa sukses hanya dirinya sendiri. Allah kirimkan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk makhluk-makhluknya, yang akhirnya membantu kesuksesan dakwahipun Kanjeng Nabi. Jadi maksud kula gini, maksud saya kalau kita bersungguh-sungguh sing dadi pimpinan dan sebagainya itu, yakinlah suatu saat nanti tetap akan ada orang-orang yang akan mau membantu kita dalam dakwah ini, dalam memajukan pendidikan ini. Yes. Coba Bapak Ibu. Dan yang membantu itu siapa? Dari semua kalangan. Ada anak muda, ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada orang kaya, ada orang miskin. Akan membantu dengan tulus perjuangannya Kanjeng Nabi, perjuangan kita. Yakinlah kuwi sing dadi pimpinan-pimpinan kuwi. Yakinlah itu. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang berjasa membantu hijrah Nabi? Kita perhatikan. Saat itu rumah Nabi itu ini, suasana Mekah itu sudah tidak kondusif. Karena Nabi ditinggal mati pamannya, sekaligus tinggal mati istrinya. Jadi Nabi secara kemanusiaan sudah tidak ada perlindungan di rumah maupun di masyarakat. Jadi ibu-ibu ngeten ibu, tak kandhani kowe ya. Perlindungan suami itu ketika di rumah itu ya ada di istri. Maka suamimu kalau di rumah tentramkanlah hatinya. Itu menengi dong gak ada apa. Jaminlah suamimu ketika di rumah itu mendapatkan ketentraman dari istri. Nah istri saja dituntut seperti itu, maknanya suami lebih dari itu, gitu loh. Lebih dari itu. Nabi itu orang kuat, orang hebat. Tapi Nabi itu tetap ana basarum mislukum. Saya tetap manusia seperti kalian yang bisa sakit, bisa menangis, bisa luka, bisa sedih, bisa gembira. Ya. Jadi maknanya ketika di masyarakat, di pekerjaan seberat apapun. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu umpamanya lembur akreditasi dan sebagainya, yang lembur jangan ragu bapak-bapak. Begitu sampai di rumah itu dapat sambutan yang baik dari istrinya, keselewi jadi hilang. Nabi itu juga seperti itu. Ketika susah melakukan dakwah, sampai di rumah dapat sambutan yang luar biasa oleh istrinya, yaitu Ibu Khadijah. Lalu di masyarakat juga perlu perlindungan. Siapa itu? Abu Thalib, pamannya, karena Nabi sudah nggak punya ayah, gitu ya. Jadi perlu perlindungan juga ya, dakwah itu. Nah kedua orang ini sudah meninggal, maka suasana Mekah, dulu saya sampaikan, hukum yang berlaku di Mekah akhirnya Nabi itu dikeluarkan dari suku Quraisy.
Ketika sudah dikeluarkan, Nabi itu tidak ada satu suku pun yang mau menampung Nabi sebagai anggotanya, dan hukum yang berlaku bahwa orang yang tidak diakui oleh salah satu suku di Mekah, kalaupun mereka disakiti bahkan sampai dibunuh sekalipun, tidak ada yang mau membelanya, karena yang berlaku adalah kesukuan, tidak ada yang membela. Jadi situasinya memang sudah betul-betul mencekam luar biasa. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu selalu membujuk pada Nabi agar segera keluar dari kota Mekah. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Wahai Abu Bakar, saya tidak akan keluar kota Mekah sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu ingat ya, sebelum Nabi itu hijrah ke Mekah, bahkan sebelum Isra Mi'raj, Nabi kan hijrah ke Taif. Kemarin saya itu juga ke Taif. Dari Mekah sekitar 90 km. Terus kemarin teman-teman coba Bapak Ibu kita ambil hikmah, kita bayangkan dulu, sekarang kita naik bisnya AC, bisnya bagus. Dulu Nabi ke Taif ini naik jalan kaki. Ke Taif itu kan agak naik ke pegunungan. Jalannya terjal, jalannya belum halus, berarti di sini jalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, Taif itu memang daerah pegunungan. Kalau di Mekah itu panas, di Taif itu dingin. Jadi di sana kemarin saya sekitar jam 9, jam 10 kena sinar matahari itu masih terasa hawanya enak, seperti ya rakyat tahu mangu lah ya, kayak Karang Pandan kira-kira seperti itu. Masih dingin. Terus sampai di sana Nabi dakwah tidak ada satupun yang menerima. Dioyak-oyak akhirnya berteduh di pohon kurma ya, pohon kurma yang saat itu akhirnya juga ada satu budak ya, budak yang masuk Islam, hanya satu-satunya budak yang masuk Islam saat itu. Maka belajar dari pengalaman itu, ketika Allah belum perintahkan, Nabi belum mau hijrah. Tapi ketika Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, akhirnya diberitahukan kepada orang-orang yang dekat, para sahabat. Gelombang hijrah itu kan berkali-kali. Nabi tidak pertama karena sudah ada orang yang mendahului. Tapi ketika Nabi ini mau hijrah, tahu-tahu Nabi ini mau hijrah, apa yang dilakukan para sahabat itu? Makanya kita lihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Begitu Nabi dapat dawuh hijrah, lalu Abu Bakar ini berpikir, ini kendaraan yang mau dipakai apa? Supaya pimpinan umat Islam ini nyaman. Akhirnya Abu Bakar ini membeli 2 ekor unta yang terbaik. Ya saiki ya kira ditukokke Camry gitu kira-kira, atau Alphard. Belikan itu untuk apa? Untuk kendaraan hijrah ya, untuk kendaraan hijrah. Lah Bapak Ibu, ada yang menarik menurut saya begini. Berarti di sini sahabat itu, anak buah ini ternyata juga perlu mikir ke pimpinan nih, pimpinan ini perlu dimulyake. Ini bukan berarti Pak Samsuri pengen jaluk ditukokke Camry, bukan itu. Tapi itu penting, karena apa? Kadang-kadang nyuwun sewu, tokoh agama itu kadang-kadang ora kopen. Ada orang ngundang ustadz, yang ngundang itu orang kaya-kaya. Ustadznya datang naik motor kehujanan, nggak pernah berpikir
Ini namanya umat yang belum mikir ustadz, belum mikir pimpinan. Kalau di Purwokerto itu ada kelompok masyarakat termasuk Muhammadiyah yang menarik. Ketika ngundang saya untuk ceramah itu pasti ditanya detail, Pak nanti berangkatnya gimana? Saya mau berangkat sendiri. Tidak Pak, nanti saya jemput. Saya berangkat sendiri nggak apa-apa. Pak jemput Pak, nekat dijemput. Dan lama-lama ketika saya bilang besok lagi kalau undang nggak usah dijemput, ya. Lalu ketika tidak dijemput dipastikan Pak berangkatnya gimana, sama siapa, sendiri apa pakai driver dan sebagainya. Sampai tanya mobilnya apa, karena akan dipastikan jangan sampai mobilnya ustadz itu terus parkirnya. Kan kita sering seperti itu, karena datangnya belakangan nggak tahu mobil ustadz itu apa, terus yang tukang parkirnya didohke sehingga harus jalan sampai di tempat pengajian. Ora enek sing kenal karo ustadze, lungguhe ternyata doleh mburi. Ketika MC itu nyebut-nyebut ustadz, akhirnya do bingung iki do teko urung to mubaleke gitu ya. Saya punya teman itu katanya seperti itu. Pernah ngalami seperti itu, bahkan dijemput itu pakai mobil yang biasa untuk ngangkut sapi. Mobil bukaan itu loh ya. Pickup. Ya, seperti itu. Jadi saya kembali itu sebenarnya seperti itu. Tapi yang menarik juga Bapak Ibu, di sisi lain Nabi itu juga tidak terus aji mumpung. Ketika diberi seperti itu tidak mesti harus diterima. Kalau model kita kayaknya nggak akan seperti Nabi, diberi fasilitas ya kita terima. Tapi Nabi ternyata tidak. Diberi Abu Bakar tidak mau menerima. Lalu sampai terjadi diskusi, akhirnya apa? Sudah gini aja Abu Bakar, kamu beli berapa, saya kembalikan uangnya. Ini sejatinya hanya menunjukkan kepada kita, siapapun di antara kita, termasuk kita yang jadi pimpinan, hendaklah dimanapun kita berada, kita itu mau berkorban untuk perkembangan lembaga ini. Apalagi ini lembaga yang masih baru. Saya terima kasih teman-teman ini enek sing jenenge tak silih nggo utang bank. Ngoten nggih betul nggih. Disilih jenenge nggo utang bank, padahal ada orang yang selamanya belum pernah hutang bank. Ada yang sertifikatnya dipinjam untuk agunan hutang kampus dan sebagainya. Kita harus tunjukkan seperti itu, totalitas seperti itu. Tidak sekedar kita ini dapat apa. Nabi menunjukkan seperti itu. Tapi sahabat Umar juga memikirkan Kanjeng Nabi. Itu loh ya. Jadi ada sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Lalu yang anak muda ada Ali bin Abi Thalib. Yang Ali bin Abi Thalib ini diperintah Nabi ketika rumahnya Nabi sudah dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Thalib, kamu tidurlah di tempat tidur saya, berselimutlah dengan selimut saya, supaya saya bisa keluar rumah dengan selamat. Abi Thalib anak yang sangat muda, umurnya las-lasan tahun, sudah berani berkorban, mengorbankan jiwanya, raganya untuk dakwahnya Kanjeng Nabi. Jadi perlu pengorbanan anak-anak muda. Mula sing rumoso dadi cah nom-nom kuwi ewangono sing wis tuwa-tuwa ngene iki. Jadilah Abi Thalib sekarang. Ali bin Abi Thalib sekarang. Gitu ya. Lalu ada namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ini putranya Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar. Kedua orang ini setiap hari, karena Nabi di Gua Sur itu kan dalam jarak 3 malam, ya, setiap hari itu mengirim makanan dari Mekah ke Gua Sur. Yang Mekah ke Gua Sur, kalau dari Ka'bah Gua Sur sekitar 4 kilo. Nanti kalau ditambah dari rumahnya Abu Bakar ke Gua Sur sampai naik ke Gunung Gua Sur itu
perkiraannya sekitar 6 sampai 7 kilo yang harus berjalan kaki, ya, dan berjalannya kaki tidak berani pada siang hari, karena kali siang hari pasti diketahui oleh orang tokoh-tokoh kafir Quraisy, maka dilakukan pada malam hari. Ini anak-anak muda semua, dan yang ikut berkurban tidak hanya anak laki-laki, tapi juga anak perempuan. Berjibaku luar biasa ya. Lalu ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini siapa? Penggembala kambing. Ini budaknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Mereka juga ambil bagian untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tugas Amir bin Fuhairah apa? Menggembala kambing di sekitar Gua Sur, di bawah Gunung Sur itu. Ya, lalu memeraskan susu kambing untuk diberikan kepada Abu Bakar dan Kanjeng Nabi. Terus ketika kemarin kita lihat Gua Sur itu seperti apa, ternyata Gua Sur itu tidak seperti gua yang ada di tempat kita yang lebar, yang dalam, tidak. Ya. Ternyata orang masuk harus membungkuk dan kedalamannya tidak lebih dari 5 meter. Jadi ini umpama ngelu nalani wong ngono kira-kira wong jero ada Kanjeng Nabi dan Abu Bakar itu sebenarnya dengan mudah dapat dideteksi dari luar ada orang atau tidak, gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan ternyata Allah turunkan kemudahannya, Allah turunkan pertolongannya tidak hanya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga Allah turunkan lewat makhluk-makhluknya yang akan menolong kita. Jadi begini, saya itu, orang tua saya itu petani, saya itu juga petani. Saya nggak tahu hubungannya itu piye sing nggon pertanian karo nggon peternakan itu. Aku ora ngerti kuwi. Jadi ketika sing punya tanaman itu, yang peternak itu memperbanyak zikirnya kepada Allah. Ini wong Jawa ngarani Pak Marno, tanduran itu jadi ayam. Apa ini jenenge, binatangnya itu jadi ayam. Kuwi aku ora ngerti Bu Tuti, kuwi urusane Bu Tuti, Pak Damar, teman-teman kuwi apa nek hubungane hewan-hewan peliharaan kita dengan kondisi kejiwaan yang memelihara. Ngono Bu. Ya nek aku niteni kan gampang ini ya, nek kebuku tak gawe gebuk kuwi wedi. Tapi ketika saya perlakukan dengan halus, ternyata kerbau itu juga berlaku sangat halus terhadap kita. Bayangkan dulu saya punya kerbau yang tinggi sekali, sementara saya masih kecil. Kalau saya mau naik kerbau itu tidak mungkin dari samping karena nggak mungkin bisa. Sehingga apa? Tak ceblek nggon gulune ini. Begitu tak ceblek dia tahu. Terus dicendek ini. Bahasane, Mas munggah kene. Lalu saya naik lewat situ. Ketika saya belum betul-betul naik, kerbau itu nggak akan bergerak. Begitu tak ceblek baru bergerak, dan bergeraknya dengan apa? Dengan halus. Ning nek tak gawake bebuk, tak gebuki kebu kuwi akan lari yang sangat tidak beraturan. Nah, Allah ternyata ketika Nabi itu sebenarnya delik di Gua Sur, berdiam diri di Gua Sur. Gua Sur itu kan bagian dari makhluk Allah. Makhluk Allah. Dan di situ ada makhluk-makhluk Allah yang akhirnya Allah takdirkan untuk membantu
persembunyiannya Kanjeng Nabi. Apa itu? Yang pertama, laba-laba. Dengan sangat cepat laba-laba itu membuat rumah di mulut Gua Sur. Padahal laba-laba itu setiap hari di rumah kita membuat rumah yang bagi kita tidak nyaman. Tapi Allah selamatkan Nabi dengan itu. Yang kedua itu dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh dengan cepat yang tidak rusak ada di gua di bibir Gua Sur. Dan yang ketiga itu 2 ekor burung dara yang berterbangan di situ membuat rumah di situ. Maka Bapak Ibu kalau ibadah haji, ibadah umroh di sana banyak sekali burung dara dipelihara, diberi makan ya, baik di Mekah maupun di Madinah ya, karena memang sejarahnya burung dara itu berjasa kepada dakwahnya kepada persembunyiannya Kanjeng Nabi. Jadi di sini yakinlah Bapak Ibu, ketika kita itu betul-betul berjuang demi agama Allah, Allah akan turunkan kemuliaan pertolongannya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, juga lewat makhluk-makhluk yang lain. Ya, lewat makhluk-makhluk yang lain. Itu mulai istilah apa? Aku bisa diajari nek nandur le ojo nganti lali maca bismillah, ojo lali maca istighfar. Nanti tanamannya itu akan subur dan sebagainya. Ning aku ora ngerti kuwi hakikate kepiye, tapi nasihat orang tua kita itu seperti itu. Itu ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu begini, ketika Nabi itu datang di Yasrib di Madinah, aku tekok saiki Bapak Ibu sing dosen-dosen karo teknik anyaran, kenapa teman-teman kok milih Umuka, kok tidak milih UMS? Aku jujur ya ini, sampeyan mau meneh ditampa dosen UMS karo Umuka, kira-kira pilih UMS apa Umuka? Hah? Mbak Ani? Tenan? Kenapa pilih Umuka? Hah? Dekat rumah. Oke. Siapa nih yang wani ngomong? Mas Oji. Dekat sama orang tua. Dekat sama orang tua. Tapi tidak dekat dengan istri ya. Masih bisa diperjuangkan. Bisa diperjuangkan. Ayo. Iki. Jadi coba kita ya. Juga yang sudah tua seperti Prof. Ali katakanlah. Prof. Ali itu dulu punya kesempatan untuk jadi dosen di perguruan tinggi negeri ya Prof. Kalau mau pindah mestinya. Ini ternyata Prof. Ali milih UMS sejak UMS belum besar seperti ini. Sejak kecil. Saya juga punya peluang untuk jadi guru, bahkan mungkin iso dari kepala madrasah di madrasah negeri atau di sekolah negeri. Semua dari kita punya peluang itu. Ning ternyata ini pilihan hidup, pilihan perjuangan. Nek Mas Oji, Mbak Ani milih Umuka mergo dekat, yang lain ada bilang wong yang mau nerima ya cuma sini ya Pak gitu ya. Ya. Tapi coba Bapak Ibu, apa yang dilakukan Nabi itu? Ketika Nabi itu sampai di Yasrib,
Yasrib itu penghuninya siapa? Satu, orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu? Orang Yahudi itu adalah sebagiannya pengikut Nabi Musa. Kitabnya kitab Taurat. Jadi orang Yahudi ini sebagiannya ada yang menerima kenabian Kanjeng Nabi karena memang hadirnya Kanjeng Nabi sudah disebutkan di Taurat. Orang-orang yang betul kan Yahudi itu pengikutnya Nabi Musa. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya itu loh. Itu ada di Madinah bagian utara. Lalu Madinah bagian selatan itu ada suku yang namanya suku Aus dan Khazraj. Ini yang berkuasa. Tiga ini yang besar, katakanlah gitu, yang besar. Nah, Bapak Ibu, Nabi itu ketika sampai di Madinah itu ditawari loh. Kanjeng Nabi semua itu nawari, orang Yahudi nawari, orang suku Khazraj nawari, suku Aus nawari. Untuk apa? Bertempat di lingkungan mereka. Mereka siapkan rumah, mereka siapkan fasilitas. Nek sing kon milih awake dhewe kira-kira ditawari fasilitas yang hotel bintang 4 karo hotel tidak berbintang, ngene kira-kira pilih endi ya? Bintang 4. Kalau kita ditawari jadi dosen sing gajine bukune sak dus gajine sak sen karo dosen sing betul-betul tunjangannya, jabatannya, gajinya itu banyak, pilih endi kalau mau jujur? Hah? Ayo. Ning nyatane dosen kene iki enek sing milih gajinya lebih rendah karena teman-teman yang pindah dari Semarang dan sebagainya itu saya tanya gajinya di Semarang dengan di Muka ini ternyata banyak di Semarang. Ning lek rene iki mergo arep berjuang tenan apa mergo kepepet aku ya ora ngerti. Tapi saya berpikir yang positif saja bahwa mereka itu orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mau berjuang. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Ternyata untuk menjadi orang sukses, perjuangan yang sejati itu tidak harus dimulai dari fasilitas apa yang kita miliki sekarang. Katakanlah di antara kita kalau mau bertaruh umpamanya begitu. Bapak Ibu ini kan berangkat dari keluarga yang ekonominya macam-macam. Yang orang tuanya sudah memberikan berbagai fasilitas. Ada yang berangkat dari nol betul. Lalu kalau kita bicara kesuksesan yang akan datang, sapa sumben yang paling sukses di antara kita? Wallahu a'lam. Belum tentu orang yang difasilitasi sejak kecil dengan fasilitas yang lengkap itu akan terus menjadi orang yang sukses. Perjuangan dakwah itu ya gitu. Nabi akhirnya apa? Nabi tidak milih di tempatnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang kaya karena orang Yahudi itu selain kebunnya itu luas, orang Yahudi juga punya pabrik-pabrik, punya industri, diantaranya adalah emas. Emas Arab itu sangat terkenal. Ya, kemarin jamaah haji itu ada yang nyoba-nyoba cari emas di Arab itu ternyata sangat mahal, akhirnya nggak jadi. Sangat mahal. Nabi tidak milih di kelompoknya orang-orang Yahudi yang kaya, tapi Nabi milih di Yasrib bagian selatan, suku Aus, suku Khazraj yang sekarang ada di lingkungan Masjid Nabawi itu. Dan Nabi sampaikan bahwa perjuangan yang sejati adalah perjuangan dari awal, perjuangan dari nol. Dan yang kedua, wong sing setia itu sejatinya bukan orang yang mesti banyak hartanya, banyak ilmunya, tapi orang yang setia itu bisa jadi
berangkat dari orang yang memang hidupnya pas-pasan dan perjuangan tenan di nek mau berjuang tenan saat ini tidak di UMS, berjuang tenan ya di Umuka, ngoten nggih, Bro. Kalau Dulu UMS karena masih awal. Tapi sekarang kalau mau sekarang seperti itu. Jadi pengen oke tilase, pengen ganjarannya, pengen berjuang tenanan ya di sini. Di sini. Di sekolah swasta. Jadi saya itu udah ngerasake sejak dulu. Pak Sarelan ini ngerasake mulang di SMK Muh 3 kalau mulang di SMA Negeri 1. Di SMA Negeri 1 nggak pernah bicara tentang golek siswa. Siswanya datang sendiri tinggal milih. Tapi di sekolah swasta harus cari siswa, cari mahasiswa, duyak-uyak dan sebagainya. Saya tahu keletihan itu tahu. Keletihan itu tahu. Nah, tapi disitulah perjuangan yang sejatinya. Jadi pengen penak itu rasa sekolah swasta yang sekolah negeri sing wis maju-maju kuwi, njaluk pindah rono jan aku ya iso. Ya lah. Ning kayaknya perjuangannya menjadi kurang. Jadi ketika kita seperti ini, maka Bapak Ibu ketika masuk dari Umuka ini, jadikanlah ini awal perjuangan Bapak Ibu. Motif-motif yang kurang benar itu diluruskan. Jangan sampai motifnya mergo cedak omah, ya Mbak Ani ya. Jangan, Mas Oji ya. Jangan. Anda harus punya motif yang lebih hebat. Dan di sini betul-betul dibangun karir dari nol betul. Kesempatan-kesempatan untuk sukses itu terbuka lebar di sini. Paling orang akan gagah wenek ini. Begitu dosen masuk 0 tahun langsung jadi kaprodi, coba bayangkan wis. Wenek UMS perlu pirang tahun Prof untuk jadi paling kaya 10 tahun. Kira-kira baru jadi kaprodi. Ini 0 tahun langsung jadi kaprodi. Wenek sing langsung jadi dekan. Dan seterusnya. Nah, ternyata apa? Nabi milih seperti itu karena di tempat-tempat seperti itu sejatinya perjuangannya dimulai, dan ternyata dalam sejarah yang membantu dakwah Nabi ini tidak mesti orang yang punya harta yang banyak, tidak orang yang punya pengaruh di masyarakat, terdiri juga dari masyarakat kecil. Itu loh. Yang menghalangi Nabi itu siapa? Orang yang punya pengaruh di masyarakat. Karena apa? Takut pengaruhnya ini akan tersaingi dengan kedatangannya seorang Nabi. Ini kita harus yakin Bapak Ibu. Kalau ini akhirnya menjadi keyakinan kita, yang terjadi apa sekarang? Yatsrib bagian selatan, yang sekarang itu di Masjid Nabawi dan sekitarnya, menjadi tempat yang sekarang sangat makmur. Kalau di sana, Bapak Ibu coba bayangkan, utamanya di Mekah. Di Mekah itu kan disebut kota batu, Al-Madinatul Hijarah. Karena apa? Memang adanya ya gunung batu. Nggak ada tanaman yang bisa hidup. Lantas kalau akhirnya kita berpikir dengan teman-teman Pak Samsuri, nggih Pak, ya Allah Pak, dhisik zaman Kanjeng Nabi dan sahabat gesang wonten mriki kok nggih saged gesang nggih Pak. Terus dodahar napa karena tidak ada tumbuhan sama sekali. Perdagangan belum seperti sekarang. Lah nggih, awake dhewe nek ngeten iki nek nganti mboten bersyukur terus awake dhewe dadi salah. Itu ya, negara yang seperti itu. Kalau di Taif itu kan masih ada tanaman-tanaman karena itu daerahnya agak pegunungan, agak dingin. Di Madinah itu lumayan, ada kebun-kebun kurma. Tapi di Mekah itu betul-betul kering, betul-betul batu yang tidak bisa ditanami. Tapi ternyata apa? Allah turunkan barokahnya ketika orangnya iman dan takwa.
Allah turunkan barokati minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Kemarin saya itu berandai-andai begini. Lah wong Mekah kuwi ora urip kepiye. Dodol apa-apa payu. Pekerjaannya apa? Jual jasa. Perhotelan, rumah makan, toko-toko pakaian, perhiasan, macam-macam, semuanya laku. Tenaga kerja Indonesia ini kalau do pinter nyambi dodol bakso, ning bakso niki nek kene ya cilok terus diberi kuah. Cilok ki nek kene piro to? 5.000 ya. Ya, ternyata di sana dijual 25.000, itu larisnya minta ampun. Jualan itu laku semua. Ya, semuanya laku. Terus ketika di Madinah juga saya perhatikan pemerintah Arab Saudi sekarang pintar. Jamaah haji itu belum pulang semua, sekarang umroh sudah diperbolehkan. Itu kalau kita berpikir ekonomi, dulu sejarahnya Ka'bah itu yang menguasai adalah suku Quraisy. Dan orang yang berziarah di situ, ya kalau sekarang bayar semacam pajak oleh suku Quraisy, yang boleh dagang di situ juga hanya suku Quraisy. Maka faktor ekonomi pelaksanaan ibadah haji itu, aspek ekonominya itu luar biasa. Jadi orang bisa hidup ternyata hanya jual jasa yang Allah turunkan dari langit. Langitnya bukan berupa hujan. Ya kadang-kadang saya juga berpikir, ini nek umpama haji ki musim penghujan, saya nggak bisa membayangkan porak-porandanya jamaah haji itu seperti apa. Saya yakin akan tambah yang sakit, yang batuk, yang pilek, masuk angin, pasti akan tambah banyak. Oh ternyata Allah buat skenario di sana nggak pernah hujan, itu ternyata juga ada hikmahnya. Ya, nggak ada hujan. Tapi biarpun nggak ada hujan, cari air, cari minum di segala tempat nggak pernah kekurangan. Sementara kemarin juga saya bandingkan. Nginep di Donohudan, tanggane Prof Ali kuwi. Semalam, Bu. Sehari semalam di Donohudan. Satu kamar 10 orang, kamar mandinya 2. Airnya itu ya Allah, ngitir gini. Jadi satu ember ini kira-kira untuk memenuhi ini kita buka keran, kita buka itu 1 jam satu ember itu tidak penuh. Sehingga 24 jam air itu kita hidupkan terus. Iki enek Indonesia sing jare murah air. Di sana di kamar itu juga tidak diberi air kalau kita tidak ambil di tempat makan. Tapi ketika kita begitu masuk di Arab Saudi, ya kita masuk bis, di situ sudah mulai ada air. Kita masuk hotel, semuanya air itu tersedia. 24 jam air tidak pernah berkurang. Ketika kita ada di jalan-jalan mau ke Masjidil Haram, ya banyak orang di tengah jalan, di pinggir jalan itu menawarkan air gratis, air minum. Ketika kita di Arafah, di setiap tempat ada air, ya di Musdalifah tidak kekurangan air. Lalu di Mina ketika orang lempar jumroh, di setiap jalan itu ada air yang siap untuk diminum. Kok awake dhewe kalah ya? Kalah seperti itu. Allah turunkan barokah dari langit, Allah turunkan barokah dari bumi. Kenapa ini terjadi? Karena perjuangan yang luar biasa. Mulai perjuangannya Nabi Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan satu nilai yang sangat ditekankan di sana adalah ketauhidan, ketauhid.
hutan. Dimanapun ditanamkan itu, jaga tauhid yang murni, niat yang murni, ibadahmu di sini, karena kunci keberkahan Mekah adalah tauhid yang ditanamkan Nabi Ibrahim. Padahal wong Indonesia ini paling seneng nyampurke tauhid karo syirik. Paling pol kita itu nyampurke tauhid karo syirik. Jadi di sana, di setiap tempat saya diingatkan orang Indonesia itu, pertama saya pernah ikut pertemuan ini, pertemuan pembimbing haji dengan Syekh di markas dakwah Islamiyah di Aziziyah di Mekah saat itu. Apa yang disampaikan oleh Syekhnya itu, tauhid dijaga. Tauhid dijaga. Yang kedua, ditanya yang datang ini, istrimu berapa? Jadi orang sukses di Arab itu, orang laki-laki itu kok istrinya lebih dari satu, tapi nggak usah ditiru yang ini. Ya. Lalu yang ketiga, jaga keikhlasan beribadah. Jangan seneng selfie. Karena orang Indonesia di tengah rai paling seneng selfie di pinggir Ka'bah, nangis-nangis sambil di video supaya diambil gambarnya yang ada di Indonesia. Dan itu diuling ke betul bahkan di berbagai tempat, karena di tengah rai yang paling seneng selfie itu adalah jamaah dari Indonesia. Dan kalau itu dilakukan berarti sudah mengurangi keikhlasan. Apa-apa pamer, apa-apa pamer. Tapi ini bukan terus saya bilang kalau ada dosen kita, anak kita yang berprestasi tidak boleh disiarkan, bukan itu maksud saya. Kalau kita itu memberitakan kesuksesan ini kan dalam rangka wa amma binikmati rabbika fahadis, tidak untuk hanya kegiatan kita. Coba bayangkan kalau hari ini saudara kita ada yang tidak ikut ngaji, terus ikut piknik, terus pamer piknik, itu namanya kan itu sudah perbuatan yang tidak menggembirakan untuk kita. Jadi saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, dan ini alhamdulillah juga Mas Eko juga sudah hadir ya. Pak Eko Pujian, maka ini luar biasa dapat tugas ya sebagai petugas, dan di sana saya sudah ketemu Pak Eko, ketemu teman-teman anak-anak muda yang sudah diberdayaan untuk menjadi petugas haji ya. Semoga hajinya semua kita doakan menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ini mesti dirubah, suara.